Om Swastiastu. Saudara-saudara, anak-anak yang tertarik belajar tentang musik tradisional Bali, selamat berjumpa dengan saya, Wayan Tusti Adnyana di Tusti Channel. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teori kerawitan Bali 2. Karena teori kerawitan Bali 1 sudah diunggah beberapa waktu yang lalu. Dalam teori kerawitan Bali 1 membahas tentang seni suara vokal, sedangkan dalam teori kerawitan Bali 2 akan membahas tentang seni suara instrumental, yang dalam hal ini adalah seni suara instrumental Bali, yaitu tentang gamelan Bali. Nah, bagaimana tentang sejarah gamelan Bali, tentang keadaan gamelan Bali, periodisasinya, dan jenis-jenis gamelan Bali? Mari kita ikuti video berikut ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan mempelajari teori kerawitan yang kedua, yang khusus membahas atau mengenai seni suara instrumental, yang dalam hal ini adalah gamelan Bali. Saudara-saudara sekalian, ada semacam pernyataan, saya kutip dari buku pengantar kerawitan Bali, di mana dikatakan bahwa kehidupan gamelan Bali tidak dapat dipisahkan dari agama atau budaya Bali. Jadi tidak ada suatu upacara keagamaan di Bali yang selesai tanpa ikut sertanya gamelan maupun tari. Nah, pernyataan ini ditulis oleh Bapak Profesor Wayan Dibio dalam bukunya Pengantar Kerawitan Bali, tepatnya di halaman 11. Hal ini yang menyebabkan banyak para ahli musik dunia tertarik meneliti dan mempelajari gamelan Bali. Jadi karena uniknya dan gamelan Bali itu hidup di Bali, menghidupkan Pulau Bali ini, sehingga para ahli musik dunia, etnomusikolog atau seniman-seniman musik yang lain itu sangat tertarik mempelajari gamelan Bali itu sendiri. Nah, di antara musikus asing yang pernah meneliti gamelan Bali ialah satu Profesor Dr. Jaap Koens. Beliau adalah etnomusikolog dari Belanda. Colin McPhee, beliau juga komposer dari University of California. Sudah itu ada Profesor Dr. Mendelhood. Beliau juga etnomusikolog dari USA, dan Profesor Dr. Tilman Sibas, beliau ahli musik dari Swiss. Itu diantara musikus asing yang sangat tertarik meneliti tentang gamelan Bali. Begitu juga tokoh-tokoh atau seniman-seniman yang lain, sangat banyak jumlahnya. Nah, sekarang mari kita mengikuti materi ini, yaitu penggolongan jenis gamelan Bali. Gamelan Bali ini jenisnya banyak sekali, tetapi bisa digolongkan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu adalah gamelan golongan tua. Jadi yang termasuk golongan gamelan tua di Bali antara lain adalah gamelan gamang, yang sering kita jumpai pada upacara ngaben-ngaben,
besar biasanya. Jadi gamelan itu dipentaskan atau untuk mengiringi upacara ngaben itu sendiri. Caruk ini semacam saron, ya, seperti gong Jawa. Ada selonding, gong beri. Gong beri ini gong yang tidak ada moncolnya, angklung, dan gender wayang. Itu termasuk gamelan golongan tua. Nah, ada golongan tua, ada gamelan golongan madya. Yang termasuk gamelan golongan madya di Bali adalah gamelan Gambuh, Semar Pegulingan, Plegongan, Bebarongan, Janger, Bonang, Rindik, Gandrung, dan lain-lain. Yang ketiga adalah gamelan golongan baru. Ya, jadi jenis golongan baru itu adalah gong kebiar, gamelan arje, gamelan joget bumbung, dan lain-lain. Nah, itulah penggolongan jenis gamelan Bali berdasarkan periodisasi waktu. Jadi yang lebih dulu berkembang, setelah itu yang agak di tengah-tengah, dan gamelan golongan baru. Nah, mari kita ikuti seperti apa atau yang mana saja termasuk gamelan golongan tua. Gamelan golongan tua di Bali mempunyai persamaan dengan relief di Candi Penataran Jawa Timur. Itu artinya gamelan golongan tua di Bali mungkin saja itu berasal dari Jawa karena bentuk ataupun secara fisik sangat mirip dengan relief yang ada di Candi Penataran Jawa Timur. Dalam gamelan golongan tua, tidak banyak yang mempergunakan kenang. Bahkan ada yang sama sekali tidak mempergunakan kenang. Nah, ini juga termasuk ciri dari gamelan golongan tua, di mana peran kenang tidak terlalu penting di sana, atau bahkan tidak menggunakan kenang. Contoh misalnya kita menggamel selonding atau menggamel gender wayang, tidak mempergunakan kenang, tetapi pergelaran atau iringan itu tetap jalan. Nah, yang termasuk jenis gamelan golongan tua seperti selonding, gender wayang, angklung, gamang, caruk, gong beri, gong luang, dan lain-lain. Anak-anak, saudara dan rekan-rekan sekalian, saya akan ambil salah satu contoh dari gamelan golongan tua ini. Contohnya itu termasuk juga fungsinya, jenisnya, dan sebagainya. Mari kita ikuti penjelasan lebih lanjut. Nah, yang pertama yaitu gamelan selonding. Seperti apa gamelan selonding tersebut? Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang berlaras pelok 7 nada. Jadi yang 7 nada itu 5 sebagai nada pokok dan 2 sebagai nada sisipan yang sering disebut dengan nada kemero. Selonding awalnya terdapat di Kabupaten Karangasem, yaitu di Desa Tenganan Pegeringsingan dan Desa Bungaya. Tapi sekarang sudah berkembang dan menyebar di beberapa wilayah di Bali, termasuk juga banyak pengrajin-pengrajin selonding yang berada di luar Kabupaten Karangasem. Itulah yang menyebabkan gamelan selonding itu dikit demi sedikit, perlahan demi perlahan berkembang di seluruh daerah Bali. Nah,
Kita bahas sekarang apa itu kata selonding, apa itu selonding ya, dari mitos yang berkembang. Jadi kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning. Jadi salon itu artinya tempat, sedangkan ning artinya suci. Jadi salon ning lama-kelamaan menjadi selonding. Tetapi ada sumber lain ya yang mengatakan bahwa selonding berasal dari kata saron dan ding. Saron itu merupakan sebuah gamelan yang berbilah atau yang boleh diartikan bilah-bilah gamelan. Sedangkan ding itu adalah nada terendah dari gamelan tersebut. Jadi saron ding menjadi selonding. Nah, itu sedikit tentang apa itu gamelan selonding. Nah, kita sekarang bahas instrumentasinya. Jadi selonding terdiri dari 8 tungguh. Ya, seperti yang sudah kita lihat di beberapa sekus-sekus selonding, di mana gamelan selonding itu ada 8 tungguh, gong 2 buah, masing-masing berbilah 4. Jadi dia menjadi 8 bilah, karena satu tungguh berbilah 4. Jadi dia ada 2 menjadi 8. Kempul juga ada 2 buah, masing-masing 4 bilah, jadi 8 bilah. Peenem 1 buah yang terdiri dari 4 bilah. Petuduh 1 buah atau 1 tungguh yang terdiri dari 4 bilah. Nyong-nyong alit 1 buah terdiri dari 8 bilah. Nyong-nyong agang juga 1 buah juga terdiri dari 8 bilah, sehingga jumlah bilah seluruhnya adalah 40. Nah, itu instrumentasinya. Nah, sekarang kita identifikasi gening-gening petegak yang sering dibawakan oleh sekus-sekus selonding. Gening-gening petegak selonding antaranya adalah itu yang paling terkenal yaitu sekar gadung, ada yang namanya nyang-nyangan, rejang gucek, rejang ileh, dan lain-lain. Termasuk juga banyak repertuar-repertuar gening-gening selonding yang diciptakan baru. Nah, inilah contoh dari bentuk gamelan selonding. Nah, dapat saudara-saudara lihat seperti ini. Nah, mari kita bahas gamelan yang masih tergolong gamelan golongan tua, yaitu gender wayang. Gender wayang adalah musik yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang kulit Bali. Nah, awalnya gender wayang ini berfungsi untuk mengiringi pertunjukan wayang kulit Bali, sehingga namanya gender wayang. Tetapi di beberapa acara, gender wayang sering dibawakan sebagai musik instrumentalia atau musik instrumentasi, jadi tanpa adanya pertunjukan wayang. Misalnya pada saat metatah atau manusuyatnya, atau pada saat ngaben, sering gender wayang itu mengiringi upacara ngaben, terutama pada saat wadah atau badai itu diarak menuju setre atau kuburan. Jadi di wadah itu ada gender wayang, dan itu seolah-olah menjadi musik pengiring bagi upacara ngaben tersebut atau bagi yang meninggal menuju dunia yang lain. Gender wayang merupakan instrumen berbilah yang terdiri
dari 10 nada dan berlaras slendro. Jadi gender wayang itu merupakan instrumen berbilah yang terdiri dari 10 nada dan berlaras slendro. Jadi teknik permainan cukup tinggi karena menggunakan 2 panggul atau pemukul. Jadi gender wayang itu cukup memerlukan teknik memainkannya ya yang cukup tinggi karena menggunakan 2 panggul atau pemukul. Tangan kiri, saya ulangi, tangan kanan sebagai pembawa melodinya, dan tangan kiri itu ngotek ya, bahasa Balinya ngotek, itu interlocking figuration. Karena di sini ada pukulan yang on beat atau polos dan ada pukulan yang off beat atau sangsih. Gender wayang memiliki 10 jenis gending yang terdiri dari gending petegak dan gending iringan wayang. Ini pada awalnya 10 jenis gending, tapi dalam perkembangannya gender wayang sudah memiliki banyak sekali gending, termasuk juga ada gending-gending baru yang diciptakan baru oleh komposer atau seniman-seniman gender. Nah, ini sedikit saya tayangkan gending-gending gender wayang. Ya, gending-gending gender wayang ini dapat kita kelompokkan ke dalam 10 kelompok gending. Yang pertama adalah gending petegak. Ya, misalnya gending sekar ginotan, sekar sungsang, merak ngelo, cangak merengang, dan lain-lain. Gending pemungkah itu pada saat dalang mau melakukan ritual sebelum dia memainkan kayon. Jadi pemungkah itu namanya ada gending berayut, tulang lindung, jejer, omang-omang, dan lain-lain. Setelah itu ada gending petangkilan. Jenisnya juga banyak. Di antaranya adalah alas arum, digunakan untuk wayang yang berwatak halus, ya. Lundah, wayang yang berwatak keras. Setelah itu ada gending pengalang ratu. Jadi pada saat Prabu itu keluar atau Prabu itu dalam ini merupakan gending untuk mengiringi Prabu atau ratu itu keluar dari peraduannya atau istana. Sudah itu gending angkat-angkatan, ya namanya saja angkat-angkatan. Jadi gending itu digunakan untuk mengiringi wayang pada saat berangkat atau berjalan. Setelah itu ada gending rebong. Rebong itu adalah gending roman, jadi percintaan. Setelah itu ada gending tangis. Nah, gending tangis ini ada gending mesem dan bendu suara. Setelah itu ada gending nomor 8 itu tunjang. Di tunjang biasanya digunakan untuk mengiringi tokoh-tokoh raksasa, ya. Jadi tokoh-tokoh yang menyeramkan, baik itu berupa raksasa. Kalau di penyelenggarangan itu ada tunjang rangle atau tunjang rarung. Setelah itu nomor 9 adalah gending batel yang berfungsi untuk mengiringi wayang yang sedang berjalan tetapi dalam tempo yang cepat, juga untuk mengiringi gending perang. Nah, ini digunakan gending batel. Setelah itu nomor 10 ada gending penyudomalan. Contohnya tabuh gari. Jadi penyudomalan ini digunakan untuk upacara ruatan apabila ada orang yang meruat bayi atau siapapun yang lahir di tumpak wayang. Jadi diyakini yang lahir di tumpak wayang itu harus diruat yang namanya wayang sudo male atau sapuh leger. Nah, ini saya tayangkan contoh atau gambar dari gamelan gender wayang.
Nah, anak-anak, saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian, masih dalam jenis gamelan golongan tua, yaitu adalah gamelan angklung. Angklung tergolong gamelan tua yang berfungsi mengiringi upacara fitriyatnya. Jadi angklung itu cenderung digunakan dalam upacara fitriyatnya, utamanya upacara ngaben. Tapi kadang-kadang juga angklung juga bisa digunakan untuk mengiringi yatnya selain fitriyatnya. Misalnya dewoyatnya, tidak jarang di pura pun angklung itu juga bisa dipentaskan atau mengiringi upacara dewoyatnya. Angklung Bali adalah gamelan yang berlaras slendro yang menggunakan 4 bilah. Nah, ini yang umum, jadi terutama di Bali Selatan, angklung itu menggunakan 4 bilah. Instrumentasi angklung terdiri dari gender, ya, gender itu yang semacam gangse, bilahnya agak besar dan agak tipis, dan tidak jarang juga menggunakan panggul gender ya untuk memainkannya, karena ini agak soft suaranya, jadi biasanya menggunakan panggul gender, tetapi menggunakan panggul 1, jadi tangan kanan saja, tangan kirinya tetap sebagai penutupnya. Setelah itu ada kantilan, lebih kecil dan lebih tebal, itu dari kantilan adalah curing namanya. Setelah itu reong, jegogan, kenang, tawo-tawo, kempur, kelenang, suling, gong, kadang-kadang apabila angklung itu membawakan tabuh-tabuh piaran. Nah, di Buleleng terdapat angklung yang berbilah 7, disebut dengan temangkirang. Repertuar atau lagu dari gamelan angklung antara lain Asap Menyan, Capung Manjus, atau Capung Gantung, Capung Ngumang, Dongkang Menek Biu, Guang Maleng Taluh, Tangis, dan lain-lain. Termasuk juga Gegilakan, itu banyak sekali jenis-jenis tabuh angklung, terutama angklung kekelentangan. Nah, ini gambar angklung atau gambar gamelan angklung yang saya share. Ini sudah lengkap ya, ini berbilah 4. Jadi jegognya juga berbilah 4. Ini ada kendang kekelentangan, namanya kendang tak kentung. Nah, ini kenang, tawo-tawo, ceng-ceng, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas gamelan golongan madya. Ciri-ciri gamelan golongan madya ialah dengan masuknya instrumen kendang di dalamnya. Nah, gamelan golongan madya ini sudah masuk instrumen kendang di dalamnya. Termasuk juga peran kendang itu sangat penting di sini. Fungsi kendang pada gamelan golongan madya adalah satu sebagai pemurba irama. Pemurba irama ini artinya mengendalikan irama. Kadang-kadang kendang ini berfungsi sebagai pengendali cepat lambatnya tabuh itu dimainkan, juga keras lemahnya atau ngumbang ngisepnya lagu itu dimainkan, itu dikomandoi oleh kendang. Makanya kendang itu disebut sebagai pemurba irama. Kendang juga menentukan bentuk dari lagu itu. Ya, motif-motif kendang akan menentukan apakah tabuh itu tabuh pisan, tabuh dua, tabuh telu, tabuh 4, itu masing-masing mempunyai motif tersendiri yang mencirikan dari tabuh itu.
Dari cara atau dari pola kendangnya saja kita sudah bisa menggolongkan bahwa tabuh itu tabuh pisan, tabuh duo, tabuh telu dan sebagainya. Gamelan yang termasuk gamelan golongan madya adalah gamelan gabuh, semar pegulingan, pelegongan, bebarongan, gong gede, gamelan janger, bonang, dan rindik gandrung. Nah, dari sekian contoh gamelan golongan madya ini, saya akan berikan atau kita akan bahas beberapa dari gamelan ini. Yang pertama adalah gamelan gambuh. Nah, anak-anak, saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian, jadi gamelan gambuh itu adalah musik yang mengiringi drama tari gambuh. Gamelan gambuh merupakan sumber dari musik Bali. Jadi karena ini gamelan golongan madya, jadi musik-musik berikutnya setelah golongan ini banyak terinspirasi atau sumbernya berasal dari gamelan gambuh berupa tuning system atau laras. Jadi tuning system atau laras yang ada di Bali berawal dari atau muncul dari gamelan gambuh itu sendiri. Yang kedua adalah repertoire atau lagu-lagu atau gending yang terdapat di gamelan gambuh juga menjadi sumber dari gending gamelan yang lain. Pola kenang, pola-pola kenang di drama tari gambuh atau gegambuhan itu juga menjadi sumber dari pola-pola kenang instrumen atau gamelan yang lain. Yang paling kental itu adalah pola kenang semar pegulingan, pola kenang pelegongan, legot bawo, pengawak, batel dan sebagainya itu berasal dari pola-pola kenang gamelan gambuh. Nah, instrumen gambuh itu terdiri dari melodic instrumen, jadi instrumen yang bermelodi yaitu suling dan rebab. Holotromic instrumen, jadi holotromic instrumen ini gamelan yang tidak bermelodi, tetapi dia berfungsi untuk mengawal irama sebagai ini yang menyebabkan gamelan gambuh itu ajag sebagai pilarnya. Contohnya adalah kempur, kajar, kelenang, kenyir, dan gumanak. Semua ini berfungsi sebagai untuk mengajagkan irama. Nomor 3 adalah rhythmical instrument. Rhythmical instrument ini juga instrumen yang tidak bermelodi, tetapi dia lebih lebih penting perannya untuk diirama tabuhnya, menggiring irama, memberikan kekayaan irama. Jadi rhythmical instrument ini contohnya kenang, rincik, kangsai, gentorak. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang instrumen gambuh. Nah, sekarang kita membahas tentang laras gamelan gambuh. Laras gamelan gambuh itu ada 5. Itu laras slisir, baro, tembung, sunaren, dan lebeng. Laras gamelan gambuh ini juga yang menjadi acuan untuk laras-laras gamelan yang lain, seperti misalnya gamelan semar pegulingan, semarandana, dan lain-lain. Komposisi gending gamelan gambuh, ya jadi komposisi gending atau lagu-lagu yang ada di gamelan gambuh itu ada 2, yaitu gending alus, contohnya tabuh telu, tabuh pat, gending keras, yaitu gending gegangsaran, tabuh pisan. Nah, ini contoh dari gamelan
gambuh. Jadi ini sulingnya cukup besar. Ini menjadi ciri khas gambuh itu sendiri. Ini rebab dan suling itu sebagai melodic instrumen, sebagai pembawa melodi. Sedangkan yang lainnya termasuk rhythmical instrumen dan holotomic instrumen. Nah, untuk gamelan golongan madya yang lain, saya contohkan juga gamelan semar pegulingan. Semar pegulingan merupakan gamelan rekreasi untuk raja-raja di istana zaman dahulu. Jadi semar pegulingan ini merupakan gamelan rekreasi atau yang kita sebut dengan hiburan. Rekreasi itu hiburan untuk raja-raja di istana zaman dahulu. Biasanya dimainkan pada waktu raja-raja akan ke peraduan atau tidur. Makanya namanya semar pegulingan. Jadi semar itu semara, pegulingan itu guling artinya tidur. Jadi gamelan semar pegulingan zaman dulu untuk mengiringi raja-raja yang sedang ke peraduan. Gamelan ini juga dipergunakan untuk mengiringi tari leko dan gandrung yang semula dilakukan oleh abdi raja di keraton. Jadi aktivitas dari semar pegulingan ini berada di keraton ya atau di istana. Jadi dia tergolong gamelan klasik Bali. Semar pegulingan menggunakan laras pelok 7 nada, terdiri dari 5 nada pokok dan 2 nada sisipan yang sering kita sebut dengan pemeru. Repertuar atau lagu-lagu dari semar pegulingan hampir keseluruhan diambil dari gamelan gambuh kecuali gending-gending yang mengiringi tari leko. Nah, sekarang kita bahas tentang instrumentasi yang ada pada gamelan semar pegulingan, yaitu 1 buah trompong, 2 genderamat dan 2 barangan, 4 buah kemade, kantilan, jublak, jegogan, kendang, klenong, gong, cengceng, rincik, kajar, dan gentorak. Nah, ini saya tampilkan contoh dari gamelan semar pegulingan. Ini adalah trompong sebagai pembawa melodi. Yang ini adalah kemade, ada kantil, dan ada jegog, juga jublak. Gamelan golongan madya yang lain adalah gong gede. Gong gede terdiri dari kurang lebih 40 instrumen yang sebagian besar instrumen perkusif atau alat musik pukul dengan ciri khas instrumen gangse jongkok atau saron. Jadi itu merupakan ciri khas dari gong gede itu sendiri. Gong gede berfungsi untuk mengiringi dewa yatnya atau tabula lamatan, memeriahkan puri di zaman kerajaan. Gong gede juga mengiringi tarian upacara pada zaman dulu, yaitu baris gede, topeng, rejang, pendet, dan lain-lain. Gong gede memakai laras pelok 5 nada dengan patet tembung. Jadi merupakan ciri khas dari gong gede itu patetnya tembung. Patet tembung itu adalah tangga nada yang paling besar yang ada di gamelan Bali, di mana ada selisir yang paling kecil, sudah itu sunaren menengah, dan tembung patet yang paling besar atau rendah. Nah, instrumentasi dari gong gede itu sendiri adalah ada trompong, reong, gangso jongkok, ya, ada gangso jongkok barangan, penyacah, calung, jegogan, kempiung, kempli, ya, gong, kempur, bende, kendang, cengceng, kopiak, cengceng rincik, kajar, dan
kadang-kadang juga ada gentorak. Nah, ini saya tampilkan contoh dari gamelan gong gede itu sendiri, di mana saron atau gangso jongkok menjadi ciri khasnya. Nah, sekarang tiba saatnya kita membicarakan tentang gamelan golongan baru. Ciri khas gamelan baru yaitu dominannya peran kendang di dalamnya. Jadi gamelan golongan baru ini di dalam membawakannya sangat dipengaruhi atau dominannya peran kendang di sana. Perbendaharaan pukulan kendang lebih elaborat, jadi lebih kaya dia daripada gamelan golongan sebelumnya, dan sering menggunakan demonstrasi kendang tunggal. Penggunaan suling dalam gamelan golongan baru adalah adanya penambahan suling kecil, ya, yang awalnya dalam gamelan golongan sebelumnya memakai suling yang besar maupun menengah. Nah, dalam gamelan golongan baru sudah menggunakan suling kecil sebagai pembawa melodi. Watak dan ciri khas dari gamelan golongan baru akan jelas kelihatan pada gamelan gong kepiar. Nah, makanya sekarang saya akan berikan contoh dari gamelan golongan baru itu, yaitu gong kebiar. Gong kebiar, ini sejarahnya, lahir di desa Jagerage Buleleng pada tahun 1915. Jadi seorang tokoh dari tari kebiar yang terkenal di Jagerage adalah Pan Wanres, yang berhasil menciptakan tari kebiar legong yang merupakan cikal bakal dari tari Teruno Jaya. Gong kebiar merupakan mutasi dari gong gede yang sebelumnya menggunakan gangso jongkok berbilah 5 diganti dengan gangso gantung berbilah 10 dan pengurangan beberapa instrumen. Nah, itu sedikit tentang gamelan gong kebiar. Gong kebiar memakai laras pelok 5 nada. Bentuk lagu-lagu gong kebiar lebih bebas dalam berkomposisi. Jadi dia tidak terlalu terikat dengan jajar pagah golongan-golongan sebelumnya. Jadi dia lebih bebas berkomposisi. Meskipun pada komposisi tertentu masih menggunakan hukum-hukum tabuh klasik, misalnya pada tabuh pelamatan. Repertuar dari gong kebiar juga mengambil dari lagu-lagu klasik, tapi disesuaikan dengan karakter gong kebiar itu sendiri. Baiklah, sekarang kita tayangkan contoh dari gambar gong kebiar itu sendiri. Ya, ini ada ugal, ada pemade, kantil, riong, jublak, jegok, ada gong, kenang, dan lain sebagainya. Untuk pemaparan dari instrumen atau gamelan Bali, kita akan cukupkan dan kita akan lanjutkan pada pembahasan karawitan berikutnya. Jadi kita akhiri pertemuan kali ini